الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Ya alhamdulillah, kita berkesempatan siaran dari Masjid Jami An-Nur, Jalan Mampang Perapatan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, kita sering sekali melihat kehancuran, kezaliman ternyata tidak hanya terjadi pada zaman sekarang ini, namun telah jauh dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu semuanya dikarenakan atau diakibatkan dari hawa nafsu. Persis apa yang disampaikan oleh qori kita, yaitu dalam surat Quran surat Al-Jasiyah ayat 23, betapa Allah menutup pintu hati dan pendengaran kita ketika kita menuhankan hawa nafsu. Nah pemirsa, inilah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu ketika hawa nafsu menguasai diri kita. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Adi Purnama dan juga Ustadz Fikri Haikal MZ yang insya Allah akan membicarakan tentang hawa nafsu itu sendiri. Nah pemirsa, sebelum kita mulai kajian kita dalam Damai Indonesiaku kali ini, yang insya Allah di segmen 1 akan disampaikan oleh Ustadz Fikri Haikal tentang hawa nafsu dalam pandangan Islam, terlebih dahulu kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Jami An-Nur, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang ia sukai. Walaupun bukan hal yang mutlak buruk, tapi kecenderungan nafsu itu sifatnya menyimpang. Yang kalau dituruti bisa jadi menyebabkan pelakunya keluar dari syariat-syariat ajaran agama Islam. Yang namanya nafsu itu kan keinginan. Keinginan punya harta wajar manusia, Bu. Keinginan punya gelang gede, punya nggak keinginan kayak begitu? Wajar. Itu nafsu. Pak, keinginan punya uang yang banyak, wajar, itu nafsu. Tapi kalau cuma keinginannya yang dikejar, lalu menghalalkan segala macam cara, nih yang tadi saya bilang, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari syariat ajaran agama Islam, menyimpang kecenderungannya. Karena itu pantas kalau Imam Ghazali bilang, manusia yang bahagia adalah manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sementara manusia yang sengsara adalah manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, keluar dari syariat-syariat ajaran agama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang bahagia yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, ada sebuah riwayat. Dahulu di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada orang alim namanya Bal'an bin Bauroh. Ini orang pinter, rajin ibadah. Saking pinter dan rajin ibadahnya, Bal'am nih kalau berdoa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keistimewaan. Satu hari datang orang yang memusuhi dakwah Nabi Musa, lapor sama Bal'am. Bal'am, kamu kan doanya didengar oleh Tuhan. Doakan kami supaya Nabi Musa itu bisa mendapatkan kecelakaan. Kata Bal'am, enggak mungkin saya mendoakan Nabi Musa untuk celaka. Nabi Musa itu utusan Allah. Kata yang datang ini, sudahlah Bal'am, nanti akan kami kasih kamu harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Sudahlah, doakan saja supaya Nabi Musa celaka. Bal'am walaupun orang pinter, rajin ibadah, rupanya tergoda oleh nafsunya. Dia terima harta, dia terima fasilitas, dia terima mobil, rumah megah yang mewah, lalu dia mendoakan supaya Nabi Musa celaka. Apa yang terjadi? Allah tidak mengabulkan doa Bal'am. Inilah contoh bahwa siapapun di antara kita, selama masih makhluk yang bernama manusia, pasti akan dihinggapi oleh hawa nafsu. Tinggal kita benar-benar bisa mengendalikan di atas dasar nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Fikri Haikal, bahwa setiap manusia, kita semua diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hawa nafsu. Namun tadi dijelaskan oleh Ustadz Fikri bahwa hawa nafsu cenderung menyimpang meskipun tidak selamanya buruk. Lantas pertanyaannya adalah, ketika manusia memiliki hawa nafsu, apa yang harus kita lakukan? Apakah hawa nafsu yang buruk itu harus kita matikan, atau sebaliknya harus kita rawat atau kita kendalikan? Lah, insya Allah pemirsa, di segmen kedua nanti Ustadz Ade Purnama akan menjelaskan di subtema berikut ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Alhamdulillah tadi Ustadz Fikri Haikal telah menyampaikan betapa hawa nafsu itu telah dimiliki setiap manusia, bahkan itu telah menjadi fitrah. Namun pertanyaannya, ketika hawa nafsu itu menjadi buruk, bahkan hawa nafsu itu telah menjadi Tuhan bagi kita atau bahkan mengendalikan kita, apa yang harus kita lakukan? Ustadz Adi Purnama insya Allah akan menjelaskan kepada kita semua. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah, wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wa syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Damai Indonesiaku TV One, hawa nafsu sejatinya adalah potensi yang Allah berikan kepada manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia diberikan potensi, dihiasi dengan kecenderungan, kecintaan, hawa nafsu. Nah, Islam kemudian hadir untuk membingkai hawa nafsu tadi menjadi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama kita hawa nafsu bukan harus dibunuh atau dimatikan. Tidak, tapi diarahkan, diatur dengan syariah Islam, dengan aturan Allah. Sebagai contoh, hawa nafsu kepada lawan jenis, hubus syahawat minan nisa. Islam kemudian menghadirkan syariah nikah. Maka dengan hawa nafsu kepada lawan jenis itu lahirlah pernikahan. Terwujudlah sebuah rumah tangga. Kemudian manusia berketurunan. Bahkan akhirnya ada syariah-syariah lanjutan. Bagaimana rumah tangga yang islami, bagaimana mendidik anak, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai nanti urusan waris mewarisi. Tetapi ketika hawa nafsu kepada lawan jenis tidak dibingkai dengan syariah Islam, terjadilah perbuatan maksiat, zina dan lain sebagainya. Maka sekali lagi bukan potensi itu harus dimatikan, tapi bagaimana dibingkai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya, menjadi pedoman hidup, aturan hidup bagi mereka yang bertakwa. Sehingga di dalam Islam Bapak Ibu tidak salah ya kita dalam tanda kutip mengikuti beberapa kecenderungan hawa nafsu itu selama diatur dengan aturan Allah. Misalnya hawa nafsu kepada harta benda, silahkan. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan innallaha yuhibbul abdi atau yuhibbu abdan taqiyan ghaniyya. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang kaya tapi takwa. Bahkan kita diajari dalam berdoa itu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang dalam beberapa halnya adalah berangkat dari potensi hawa nafsu. Bukankah ada doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa baitan wasi'a wa markaban hani'a wa zaujah salihah wa jiranan hasana wa auladan solihin. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik,
amal yang diterima, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, istri yang solihah atau suami yang soleh, dan keturunan yang soleh dan solihah. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya ketika dalam beberapa hal kecenderungan kepada harta itu diikuti selama dibingkai dengan aturan Islam. Ada cerita menarik, suatu ketika Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama al-hafidh yang terkenal, penyusun kitab Fathul Bari, sedang berjalan karena beliau menjadi qadhi saat itu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara, kendaraan yang bagus dan pakaian yang juga keren. Lalu tiba-tiba di stop oleh seorang Yahudi yang fakir dan miskin. Kata si Yahudi ini, "Wahai imam, Anda katanya mengikuti ajaran Nabi Anda. Nabimu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Dan jannah sorganya bagi orang-orang kafir. Lah sekarang buktinya, Anda berkendaraan bagus, berpakaian mewah, sedangkan saya miskin," kata dia. Apa jawab Ibnu Hajar? "Saya dengan kendaraan yang baik, dengan pakaian yang seperti ini masih penjara dibanding sorganya Allah kelak. Sedangkan kamu dengan kondisi yang sekarang ini, miskin ini, masih merupakan sorganya dibandingkan dengan nanti yang akan diterima neraka Allah Subhanahu wa taala." Maka tidak salah punya rumah yang luas, punya pakaian bagus, punya kendaraan yang nyaman, selama itu semua didapat dari jalan yang halal dan tidak diperbudak oleh dunia. Maka indahlah doa yang diajarkan Kanjeng Nabi yang sering dibaca oleh Umar. Allahumma ja'ali dunya fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami. Kami yang menguasai. Jangan berada di hati kami, bukan kami yang diperbudak dunia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Adi Purnama yang telah menyampaikan bagaimana nafsu itu bukan dimatikan, tapi justru dibingkai dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya yakin pemirsa, nanti saya juga Ustadz, mohon izin Ustadz Fikri dan juga Ustadz Adi Purnama, nanti saya bergabung dengan para jamaah di sini. Nanti kita ajak interaksi dan juga berdialog kepada guru-guru kita. Saya yakin ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik seputar tema besar kita, yaitu ketika nafsu menguasai diri kita. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Rasulullah, ya Nabi, langkah syafaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Nah, kali ini saya janjikan, seperti yang saya janjikan tadi di segmen 3 dan 4, kita akan berdialog, berdiskusi bersama guru-guru kita. Saya akan bergabung dengan para jamaah. Mohon izin Ustadz Adi Purnama dan juga Ustadz Fikri. Nampaknya sudah ada dari jamaah bapak-bapak yang akan mengajukan pertanyaan. Nah, tadi sudah ada. Boleh berdiri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda nih, dengan abang siapa nih? Boleh pakai mic-nya? Sabila Rasyad, Ustaz. Bang Sabila Rasyad ya, ini biasanya masih muda begini, nafsunya lagi gede-gedenya nih Ustaz. Oke, nanti bisa dijawab oleh Ustaz Fikri, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rasyad dari Remaja Masjid Jami An-Nur. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai cara mengendalikan hawa nafsu.
Seperti yang saya ketahui dalam Al-Quran Al-Karim itu dua penyebab terbesar terjadinya hawa nafsu itu yaitu ada yang berasal dari syaitan dan juga dari wanita ya Ustaz. Dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu hawa nafsu yang disebabkan oleh wanita itu lebih besar daripada syaitan ya Ustaz. Karena redaksi bahasanya itu inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu muslihat yang disebabkan oleh syaitan itu lemah, sedangkan untuk tipu muslihat yang disebabkan oleh wanita itu inna kaidakunna azim. Tipu muslihat yang disebabkan oleh wanita itu besar. Nah ini saya ingin bertanya mengenai dua penyebab terjadinya hawa nafsu yaitu syaitan dan wanita. Adakah cara khusus untuk menangani dua penyebab hawa nafsu ini ya Ustaz? Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusad, ini ada yang tertuduh nih, wanita di samping kita. Fadhal Ustaz Fikri dijawab. Pertanyaan dari Abang Sabila Rosad. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Begini, ketika Allah menciptakan nafsu dipanggil oleh Allah. Hai nafsu, kesini kamu. Nafsu nggak mau, diem aja nih nafsu. Lalu Allah berkata kepada nafsu, nafsu, kamu siapa? Saya ini siapa? Nafsu kemudian menjawab, saya ya saya, Anda ya Anda. Ini kurang ajarnya nafsu nih. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan seperti itu tuh. Saya ya saya, kamu ya kamu, saya dan kamu nggak ada urusannya. Kurang ajarnya nafsu nih. Saudara, nafsu itu memang karakteristiknya membangkang, ngeyel, degil. Nah, dari kesimpulan ini pertanyaan Sabila Rosad, pertama, cara mengendalikan hawa nafsu diantaranya adalah berpuasa. Sebab kata baginda Nabi, setan itu masuknya lewat aliran darah. Kalau terlalu banyak makan, terlalu banyak ya. Makan itu nafsu yang menjaga kelangsungan hidup kita. Tapi kalau terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak tidur, tuh setan masuk lewat aliran darah kita itu. Maka cara berpuasa lah cara yang efisien untuk meminimalisir supaya setan tidak masuk menggoda manusia lewat memperturuti hawa nafsunya. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Yang kedua, cara mengendalikan hawa nafsu tentu dengan menambah ilmu pengetahuan. Dalam hal ini tentunya adalah ilmu-ilmu agama yang mendekatkan dan mengantarkan kita kepada hamba Allah yang sejati. Begini, penciptaan hawa nafsu itu dibarengi dengan penciptaan akal. Seyogianya orang yang beriman, nafsunya dibungkus oleh akal sehatnya, maka jadilah dia orang-orang yang bahagia. Tapi kalau akal sehatnya kemudian yang dibungkus oleh hawa nafsu, ini kata Imam Ghazali yang tadi saya sampaikan, sengsara ini orang. Akal sehat, inilah bedanya manusia, makhluk yang bernama manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kita diberikan oleh Allah komplit akal, nafsu. Coba lihat, malaikat diciptakan enggak diberikan oleh Allah nafsu, akal, nafsu. Malaikat diciptakan oleh Allah diberikan akal, kerjaannya tiap hari patuh dan taat. Pantas kalau malaikat enggak pernah salah. Kenapa? Nafsunya enggak punya. Sebaliknya binatang Allah ciptakan diberikan otak tapi enggak dikasih akal, yang diberikan nafsu. Pantas juga kalau binatang tiap hari salah melulu. Kita ini manusia diberikan oleh Allah komplit
akal ya nafsu. Akal inilah dengan landasan nilai-nilai ajaran agama hendaknya bisa membungkus dan mengendalikan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran kasiran atas jawabannya Ustadz Fikri, yaitu ada 2 kunci tadi ya Bang Rosyad, berpuasa dan juga berilmu atau belajar tentang agama. Nah ya, saya untuk biar bisa mengendalikan hawa nafsu saya, supaya biar bisa adil begitu Ustadz, saya ingin bergeser ke jamaah ibu-ibu yang juga sudah siap dengan pertanyaannya. Boleh berdiri? Oke, bisa diturunkan maskernya Ibu. Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Azmilah. Ibu Azmilah. Ibu Azmilah, silakan diajukan pertanyaannya, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Adi Purnama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya, buat kami mewakili para orang tua, dalam menyikapi kehidupan sekarang yang serba teknologi, bagaimana kami membekali anak-anak kami untuk mengendalikan hawa nafsu mereka, menyeimbangkan kehidupan mereka yang sekarang serba daring, apalagi untuk anak-anak sekolah ya Ustadz. Jadi mohon arahan dan bagaimana cara yang ampuh untuk kami, para orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Azmilah. Saya pindah dulu biar tidak menimbulkan fitnah begitu ya. Silakan Ustadz Ade. Iya, sebuah pertanyaan yang menarik sekaligus realistis. Ya, jadi hawa nafsu itu sekali lagi adalah potensi yang akan menggerakkan ya kita, bukan hanya anak-anak kita. Sebagai contoh, bagaimana ayah akan mau mencari nafkah kalau dia tidak punya nafsu untuk memiliki harta? Bagaimana seorang anak akan mau belajar kalau tidak didorong oleh sebuah keinginan untuk berprestasi, dan nanti setelah berprestasi dia bisa punya posisi tertentu. Jadi hawa nafsu, potensi yang Allah berikan itu gunakan sebagai pendorong, motivasi untuk bisa berprestasi. Maka Bu, bukan hanya mendidik anak kita, tapi bahkan kita para orang tua, jadikan nafsu sebagai pendorong untuk memiliki yang memang dibolehkan seperti harta dan kedudukan, namun sekali lagi dibingkai dengan aturan agama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Ade Purnama atas jawabannya. Kita masih punya satu segmen lagi. Ada satu pertanyaan Ustadz, ketika kita memperbanyak harta kita, memperbanyak materi kita, tanda-tanda apa yang bisa kita deteksi kalau itu kita masih dalam bingkai kebenaran atau bingkai Al-Quran? Dijawab nanti Ustadz, kita akan kembali, nanti Ustadz Fikri juga boleh menambahkan. Masih di Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Ustadz, tadi ada pertanyaan yang menggantung dari saya tadi, ketika sebenarnya tanda-tanda apa sih Ustadz ketika kita sudah mengetahui bahwa boleh kita memperbanyak materi selama itu kita masih dalam yang wajar begitu ya. Tapi ketika kita sudah memperbanyak harta, tanda-tanda apa atau bukan firasat, mungkin apa ya, perasaan apa yang itu kita harus menegur diri kita bahwa oh ini sepertinya sudah bukan dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah atau bukan dalam bingkai ajaran yang dihaturkan oleh Rasul. Bagaimana nih Ustaz? Iya, itulah yang kemudian Kanjeng Nabi bersabda, istabti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu, tanya hati nurani, karena hati yang paling dalam itu tidak akan pernah berdusta. Jadi hati kita pun akan mengetahui sebenarnya ini masih dalam koridor yang dibolehkan oleh agama atau enggak sih. Begitulah misalnya
ketika kecenderungan kita kepada harta, ya kan? Hati kecil tidak akan bisa membohongi bahwa ini sebenarnya syubhat. Atau ini sebenarnya bahkan haram. Nah, disitulah hati sangat berperan. Ketika kita meminta fatwa kepada hati yang paling dalam, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang syubhat, bahkan yang haram. Ada sebuah motivasi lain dari Kanjeng Nabi, yaitu man taroka syai'an fil haram nalahu fil halal. Siapa yang menghindari sesuatu yang haram karena keimanan kepada Allah, Allah akan ganti dari jalan yang halal. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita tanyakan kepada hati kita yang terdalam begitu ya Ustadz ya. Baik, kami persilakan kepada para jamaah untuk pertama ibu-ibu. Ini dari Ibu Safaria, boleh berdiri, boleh diajukan pertanyaan, nanti Ustadz Fikri yang akan menjawabnya. Silakan Ibu Safaria. Iya, terima kasih. Terima kasih. Saya akan bertanya di sini tentang nafsu ya. Bagaimana kita mengelola hawa nafsu agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Nah, karena nafsu itu kecondongan kepada keinginan. Sedangkan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita nafsu kepada kebaikan. Beribadah banyak, suatu hari condong kepada nafsu keburukan. Apakah itu dosa kita akan tertutupi dengan hawa nafsu yang kebaikan tadi? Di situ pertanyaan saya. Baik, terima kasih Ibu Safaria, bisa kami tangkap pertanyaannya. Silakan Ustadz Fikri. Kecondongan dari jiwa terhadap sesuatu yang diingini manusia. Kalau keinginannya yang baik-baik sesuai dengan syariat agama, maka itu terpuji. Kalau kecondongannya keluar dari syariat agama, tentu ini yang disebut hawa nafsu tercela. Misalnya terlalu ingin banyak harta lalu menghalalkan segala macam cara, menipu, mengambil hak yang bukan haknya, mengkorupsi, nepotisme, kolusi dan sebagainya, menyurangi timbangan. Ini yang disebut memperturutkan hawa nafsu dan itu sifatnya tercela. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasir Ustadz Fikri Haikal atas jawabannya, insya Allah menjadi pedoman bagi diri kita semuanya. Dan kami masih ada waktu untuk bapak-bapak mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Tadi sudah ada yang request, Pak Syukron boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan, boleh diturunkan maskernya. Nanti Ustadz Adi Purnama bisa memberikan jawabannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri saya Syukron Jamaah Masjid An-Nur. Yang ini saya pertanyakan pada Ustadz Fikri dan Ustadz. Saya ingin tanyakan pertanyaannya, mengapa Allah memberikan hawa nafsu itu berbeda-beda? Makin tinggi tingkatan sosial seseorang, makin tinggi hawa nafsu seseorang. Sedangkan makin rendah iman seseorang, makin rendah pula nafsu seseorang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukran, silakan Ustadz Adi. Iya, sebenarnya itu bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Ya, syukron, afwan ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kadar ukuran kepada seseorang itu sudah diatur sesuai kemampuan. Sebagaimana ayat yang sama-sama kita hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi benar ya. Tapi biasanya seseorang itu diuji di titik lemah. Untuk apa? Untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Ya, orang kaya pasti diujinya dengan bakhil. Karena penyakit orang kaya adalah bakhil. Sedangkan penyakit orang miskin adalah hasad, dengki. Ya, maka masing-masing ujian itu disesuaikan, tapi yakinlah bahwa Allah sudah berikan kemampuan orang untuk mampu mengatasinya. Maka ayat yang menarik yang tadi dijadikan tagline adalah aro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ilah artinya yang memperbudak dia. Padahal konsep tauhid adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang mendominasi kita, yang memperbudak kita, yang membuat kita rela diatur dengannya kecuali oleh Allah. Maka seorang muslim adalah
rela dirinya diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjerumus diatur oleh hawa nafsu yang itu namanya menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Naudzubillahi min dzalik. Akhirnya mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang menjadikan potensi hawa nafsu kita sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan naimin hamdas syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Rabb, jadikan dunia dan semua keindahannya yang didorong hawa nafsu kami berada di tangan kami. Kami yang mengendalikannya. Dan jangan jadikan ia di hati kami. Jangan jadikan kami orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu kami. Rabbana, potensi yang Engkau berikan kepada kami, jadikan kami alat untuk beribadah dan taat kepadamu. Jangan jadikan sesuatu yang akan mencelakakan kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijzi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, demikian Damai Indonesiaku telah hadir di hadapan Anda pemirsa, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu membingkai hawa nafsu kita dengan bingkai-bingkai taqiyan atau bingkai-bingkai ketakwaan. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.